bertemu kembali di Minggu Gembira masa Prapaskah yang kelima dengan tema bertobat dan jangan menghakimi sesama. Nah, pasti semuanya dalam keadaan sehat ya Kak ya? Iya, pasti sehat dong Kak. Hari ini kita akan ditemani atau didampingi oleh kakak-kakak pembina kami dari Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam. Nah, adik-adik yang di rumah, di dalam Minggu Gembira ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dan bergerak bersama. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, apakah sudah siap? Pasti Kak sudah siap. Iya. Nah, kalau adik-adik sudah siap di rumah, sekarang kita akan mengadakan yel-yel ya. Skami! Siap! Misioner! Siapa pasti? Misioner cilik! Siapa takut? Children helping children! Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Karena adik-adik yang di rumah sudah semangat belum ya? Kayaknya belum loh Kak, sekali lagi biar lebih semangat Kak. Oke, sekali lagi ya adik-adik di rumah. Skami! Siap! Misioner! So pasti. Misioner cilik! Siapa takut? Children helping children! Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Kakak, adik-adik yang di rumah sudah semangat-semangat. Pasti udah Coba semangat. kita kasih tepuk salut buat adik-adik yang di rumah. Harus ya Kak ya? Oke, tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Nah, adik-adik, kita akan tepuk sekami dulu ya. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulai kegiatan Minggu Gembira dengan bernyanyi bersama. Bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Adik-adik yang terkasih, mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa.
lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih menyertai kami hingga di pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas kesehatan dan napas kehidupan yang kami terima. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, sudilah Engkau hadir bersama kami di tempat ini, agar kami selalu bersukacita untuk memuji-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada Yesus. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik kami. Selamat hari Minggu Kak. Nah, adik-adik yang terkasih, apa tadi tema kita pada hari ini? Iya, tema kita adalah bertobatlah dan jangan menghakimi sesama. Adik-adik yang terkasih, Injil kita pada hari ini dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11, yaitu perempuan yang berzina. Nah, adik-adik yang baik, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Siapa pernah melakukan kesalahan? Atau dosa apa saja yang pernah kita lakukan? Contohnya, iya, memukul teman, berbohong, mencuri pensil teman, iya, melawan orang tua, memfitnah teman. Nah, adik-adik yang terkasih, hal yang seperti itu tidak boleh ditiru, tidak boleh dilakukan, supaya Tuhan Yesus menyayangi kita semuanya. Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan dan yang dikasihi Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan Injil bagaimana Yesus berada di bait Allah. Ketika Yesus berada di bait Allah memberikan pengajaran, banyak orang-orang yang datang untuk mendengarkan perkataannya, mendengarkan pengajarannya. Dari seluruh kampung-kampung datang untuk melihat Yesus. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak suka melihat Yesus. Kelompok-kelompok yang tidak suka mendengarkan pengajaran Yesus, yaitu orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka tidak suka melihat ataupun mendengarkan pengajaran Yesus, mereka mencari kekurangan atau kesalahan Yesus. Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan, orang-orang tersebut atau kelompok tersebut yang tidak suka melihat Yesus itu, mereka membawa seorang wanita yang sedang berbuat dosa. Nah, lihat anak-anak, adik-adik kami, lihat ini dia. Ini wanita yang sedang berbuat dosa dan kedapatan di hadapan orang-orang banyak. Apa kata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus? Yesus,
lihat ini Yesus. Ini perempuan ini kedapatan berdosa. Menurut hukum Musa, Yesus, perempuan ini harus dilempari batu, harus dihukum. Nah, adik-adik kami, wanita ini diseret ahli-ahli Taurat, diseret orang-orang Yahudi, diseret ke hadapan Yesus. Lihat, ada kan? Itu wanita yang kedapatan berdosa. Lalu si wanita itu pun sampai di hadapan Yesus. Dengan tenang, Yesus mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mereka. Tetapi Yesus juga tenang mendengarkan semuanya, dan sambil menunduk, Yesus menunduk dan menuliskan di tanah. Nah, adik-adik kami yang dicintai Tuhan dan yang dikasihi Kristus, apa rupanya yang dituliskan Yesus di tanah itu? Apa tulisannya sekaligus jawabannya? Inilah jawabannya. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama untuk melempari dia. Nah, itu jawaban Yesus. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama memberikan. Nah, adik-adik kami yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Kristus, semua mereka yang sedang ada di situ mendengarkan jawaban Yesus itu sangat heran, takjub. Wah, apa ya jawaban Yesus itu? Mereka semua yang hadir di situ, mulai dari yang tertua sampai yang terkecil, pelan-pelan mereka meninggalkan tempat tersebut. Mereka mundur satu persatu, mulai dari yang tertua sampai yang terkecil. Kenapa mereka meninggalkan tempat itu, adik-adik kami? Karena mereka semua yang hadir di situ merasa dan mengakui mereka adalah orang berdosa. Mereka mengakui kesalahannya, mereka mengakui ada dosanya. Maka semua orang yang ada di sekitarnya tidak ada lagi. Lalu Yesus mendekati si perempuan yang berdosa itu. Mendekati si wanita ini, lihat. Nah, ini Yesus mendekati si wanita yang berdosa itu. Apa kata Yesus kepada wanita yang berdosa itu? Hai perempuan, adakah mereka yang menghukum engkau? Maka si wanita itu pun melihat ke Yesus. Dilihatnya wajah Yesus. Tidak ada Tuhan, tidak ada satupun yang menghukum aku Tuhan. Maka Yesus pun berkata kepada si wanita itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik yang terkasih, Yesus mengampuni perempuan yang berdosa itu. Karena perempuan itu menyesali perbuatannya itu. Perempuan itu ingin mengubah hidupnya untuk bertobat. Nah, adik-adik yang baik, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah, mengapa Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan yang berdosa itu? Siapa yang tahu? Iya, mantap sekali. Karena kasih.
Karena kasih Yesus kepada perempuan yang berdosa itu, kepada kita semua umatnya, yang mau mengubah dirinya, meninggalkan kesalahannya, dan mau bertobat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan kita agar kita semua menyadari dosa-dosa kita, kesalahan kita, meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat kebaikan kepada semua orang, seperti mendengarkan nasihat orang tua maupun guru di sekolah, menyayangi keluarga, mencintai adik, kakak, abang, jujur, rajin berdoa, rajin belajar. Dengan hal yang seperti itu, maka kita pun semakin dicintai Tuhan, orang tua, teman-teman kita semuanya. Adik-adik sekami, Ayat emas yang kita bawa minggu ini adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Adik-adik, sekarang marilah kita bersama menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bagi para orang tua, ya Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kedua orang tua kepada kami anak-anak-Mu. Berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan umur yang panjang, agar mereka senantiasa bersukacita dalam nama-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para pendamping sekami, ya Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak pendamping sekami. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan ajarilah mereka agar mampu membawa kami anak-anak-Mu percaya dan senantiasa melaksanakan perintah-Mu. Marilah kita mohon. Bagi orang yang menghakimi, ya Tuhan, kami mohon, berilah terang Roh Kudus-Mu kepada mereka yang ingin menghakimi sesamanya. Tuntunlah mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menyadari dan bertobat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kami sekami anak dan remaja, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah roti hidup. Semoga kami anak-anak-Mu senantiasa mendengar serta melaksanakan apa yang Engkau perintahkan bagi kami,
dan kami senantiasa mengasihi sesama kami, sehingga kami selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri sambil bernyanyi. ceria ini membuat satu kreativitas. Kreativitas apa itu ya Kak kira-kira? Kita akan membuat bentuk love dari kertas origami. Bahan yang diperlukan yang pertama ada kertas origami, Sedotan, gunting, double clip, tidak lupa kertas karton yang dipotong kecil, pita, dan lem. Caranya bagaimana Kak? Pertama kita ambil kertas origami. Apa ya Kak kertas origaminya? Kertas origami kita gunting berbentuk love. Setelah berbentuk love, hasilnya seperti ini. Seperti ini. Iya. Nah, ambil kertas kecil tadi, kita lipat di kedua sisinya, kiri dan kanan. Tetapi adik-adik yang di rumah, melipatnya jangan terlalu besar-besar ya.
Nah, setelah kita lipat, kertas yang kecil tadi kita tempelkan di belakang bentuk love yang besar dengan menggunakan double tip. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, bentuk love yang besar tadi akan kita gunting di bagian tengahnya. Tetapi hati-hati ya adik-adik di rumah, jangan sampai tergunting kertas kecil yang ada di belakang gambar love. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah tergunting, kita akan menempel sedotannya di belakang gambar love dengan menggunakan double tip. Nah, setelah ditempel, setelah kita tempel sedotannya di belakang gambar love, kita ambil kertas origami yang sudah kita potong kecil-kecil bentuk love. Kita ambil lem, kita akan tempel, kita akan menghias bentuk love yang besar tadi. Seperti ini, kita tempel gambar love yang kecil-kecil, bisa kita buat banyak, bisa kita buat sedikit. Dan bisa juga boleh beda warna. Boleh beda warna kertas origaminya. Nah, setelah kita tempel bentuk love yang kecil-kecil, hasilnya seperti ini. Nah, tetapi ada yang kurang ya, Kak? Ya, apa itu ya, Kak, kira-kira? Iya, pitanya belum kita tempel. Oh, Kita ambil pitanya. Kita ambil double tip kita juga. ambil double tip juga. Kita tempel dengan menggunakan double tip. Iya, tadang, hasilnya seperti ini. Wow, cantik sekali. Tidak lupa kita membagi kasih kepada sesama dan kepada teman juga ya kan ya. Iya, marilah kita berbagi cinta kepada semua orang. Terima kasih. Selamat mencoba di rumah Dedik terkasih. Bye bye.